Semakin tinggi sebuah pohon, semakin besar pula angin yang menerjang. Itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan keberadaan Fujianti Utami maupun Mayang di saat ini. Jadi orang terkenal, apalagi mulai tampil di berbagai media, sontak saja membuat keduanya menjadi sorotan publik. Alih-alih mendapat pujian akibat sepak terjang mereka di jagat hiburan tanah air, banyak warganet pun justru mempertanyakan prestasi yang sudah mereka torehkan. Seperti halnya putri bungsu Haji Faisal Fujianti Utami atau yang akrab disapa Fuji. Disebut-sebut sebagai publik figur yang tenar karena musibah. Sontak, warganet pun juga melontarkan hujatan terhadap Fuji karena dinilai tidak punya prestasi yang cukup mentereng. Lantas benarkah tidak kuat dengan cibiran tersebut membuat Fuji diam-diam mencurahkan isi hatinya ke seorang psikolog? Lalu, bagaimana tanggapan Haji Faisal sebagai ayah Fuji usai mendengar hal tersebut? Bukan hanya Fuji yang menuai cibiran serta komentar pedas dari netizen. Hal serupa juga dialami oleh adik almarhumah Vanessa Angel Mayang. Kerap disebut sebagai numpang tenar karena musibah yang dialami oleh mendiang kakaknya. Sontak hal tersebut membuat Mayang dan Dodi sederajat pun menjadi geram. Bahkan di tengah dirinya tengah menghadapi ragam komentar pedas warganet, Mayang pun justru lantang umumkan jika dirinya mendapatkan beasiswa di sebuah universitas ternama di Jakarta. Seperti apa saat netizen justru menemukan bukti jika pernyataan Mayang tidaklah sesuai dengan faktanya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hidup di bawah bayang-bayang ketenaran nampaknya bukan menjadi indikator kebahagiaan seseorang. Terbukti, itulah yang kini diduga tengah menimpa adik dari almarhum Bibi Andriansyah, Fujianti Utami atau yang akrab disapa Fuji. Kekasih Thorik Halilintar ini kabarnya pernah mengalami stres hingga depresi lantaran kerap dihujat oleh netizen sebagai selebriti yang numpang terkenal dari musibah naas kakaknya. Bahkan, ada pula yang menuding Fuji sama sekali tidak punya prestasi yang cukup mentereng. Lantas benarkah stres disudutkan dan juga dihujat oleh netizen membuat Fuji pun diam-diam sempat mendatangi seorang psikolog ternama untuk berkonsultasi perihal beban hidupnya? Seperti apa Haji Faisal sebagai ayah mendengar kabar soal sang putri yang sempat depresi sampai berkonsultasi ke seorang psikolog? Oh iya gue salah, oh iya gue viral karena kematian. Sampai dulu tuh pernah kayak aku masukin ke hati, oh iya dulu gue tuh bukan siapa-siapa, gue nggak pantas di sini. Sampai mikir kayak gitu. Waktu itu pernah ke psikolog. Betul, iya. Lah nangis di psikolog 2 jam, lama banget. Mungkin sekadar ya konsultasi, saya nggak tahu juga ya, tapi nggak sampai beritanya ke saya, nggak sampai. Soalnya biasanya kalau dia sudah curhat ke mamanya, ya biasanya mamanya bisa aja mengendalikan. Nah, udah selesai dah tuh. Tapi apa dia sampai ke situ, mungkin pihak-pihak lain yang menyampaikan, nggak tahu lah. Tapi saya rasa enggak lah. Tapi kalau memang seandainya sampai, ya mungkin dia ketemu kayak begini, ya curhat itu biasa. Bagi saya semuanya itu saya kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi kalau mereka atau anak saya tidak mempunyai suatu reputasi, ya nggak mungkin lah dia sampai seperti sekarang. Iya, prestasi. Ya, kalau mereka tidak punya prestasi, nggak mungkin dia sampai seperti sekarang. Tapi bagaimana prestasi apa? Tuhanlah yang tahu. Selaku orang tua, tampil dia di forum-forum atau umpamanya katakanlah di
di mensos atau segala macam itu di TV, itu bagi saya sudah prestasi bagi saya itu. Saya selaku orang tua itu prestasi yang luar biasa bagi saya. Mengambil keuntungan dari mana? Kan aku kerja pakai badan aku sendiri. Saking besarnya tekanan yang dirasakan Fuji, ia pun sempat merasa khawatir jika ia tidak mampu menahannya sendiri. Bahkan sering mendapat bulian dari netizen. Kabarnya membuat Fuji pun sempat ogah menggunakan sosial medianya untuk sementara waktu agar dirinya tidak semakin depresi. Tapi bukan Fuji namanya jika tidak cepat bangkit dari keterpurukan. Dan pada akhirnya justru mengambil sikap masa bodoh atas cibiran netizen. Pasalnya Fuji pun berprinsip, selama apa yang dilakukannya tidak merugikan siapapun, ia akan tetap berjalan sesuai dengan tujuan. Ya udah, haknya mereka. Iri ya? Enggak lah. Enggak ada kasus. Enggak ngapain. Enggak merugikan orang lain. Tanyakan ke Uti deh. Mungkin di situ dia gimana atau mungkin dapat apa, saya nggak kurang jelas lah. Tapi yang jelas kemauan itu bagi saya sudah luar biasa. Iya sih, kadang-kadang kan memang orang kan bermacam cara berpikir ya. Namun ya nampaknya selalu di dalam hidup ini ada aja yang merasa, kata orang sekarang kan sirik namanya ya. Iri dan dengki kan selalu ada. Kadang-kadang sebenarnya hal itu tidaklah pantas mereka ungkapkan atau mereka sampaikan ke publik. Kenapa? Karena itu sama aja kita dengan menentang ketetapan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak menentukan seperti ini, tidak akan terjadi seperti ini. Jadi kita mau ngomong apa, mau bicara apa. Bukan hanya Fuji, Mayang adik almarhumah Vanessa Angel pun ramai jadi sorotan dan juga cibiran netizen. Sempat mengaku mendapat beasiswa di Fakultas Kedokteran Gigi. Seperti apa netizen yang justru mengungkap fakta mengejutkan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Nasib malang yang dialami oleh Fuji rupanya juga turut dirasakan oleh adik kandung Vanessa Angel Mayang. Diketahui, Mayang juga harus menelan pil pahit lantaran dirinya terus mendapat hujatan dari warganet. Salah satu yang paling menusuk hingga ke sanubari ialah ia kerap dituding numpang tenar dari popularitas sang kakak serta manfaatkan situasi dari musibah yang dialami sang kakak. Tidak heran, tekanan tersebut diduga sempat membuat Mayang stres, bahkan sempat risih lantaran ketika berada di tempat umum, ada saja yang memandangnya sebelah mata yang tertuju pada dirinya. Melihat putrinya selalu saja dihujat dan dikomentari pedas oleh warganet, seperti apa Dodi Sudrajat angkat bicara. Netizen juga bilang, apa sih lo tuh jangan ngarep jadi artis deh, lo gak cocok muka lo. Awal-awal masalah itu jadi banyak yang masuk DM ke kita, ke aku, ke Kamayang kayak, lo ngapain sih, udah deh lo bunuh diri aja. Kalau misalnya di jalan ada aja yang ngeliatin gitu dari atas sampai bawah. Sekarang udah terbiasa. Kalau awal-awal kan masih kayak, emang ada yang salah ya? Dedi selama ini sabar, diam, tapi kali ini ya Dedi nggak bisa diam gitu, karena ini sudah benar-benar sudah keterlaluan. Tolong jangan dibuat menjadi satu hal yang tidak baik, apalagi dijadikan menjadi pansos ya. Aduh, ini benar-benar sangat melukai hati perasaan Dedi dan Mayang. Kemarin Dedi diam, tapi diam ini ada batasnya ya.
Dedi punya kuasa hukum, hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam memberikan statement-statement yang akan membawa ke masalah hukum nantinya. Bagi orang-orang yang tidak bukan keluarga, nggak ada hubungannya dan ikut campur dalam masalah ini, ya Dedi harap sudahlah hentikan. Belum usai satu masalah, timbul pula polemik baru. Tiba-tiba, di tengah pergunjingan Mayang yang kerap dihujat oleh warganet, sebuah pemberitaan menggemparkan media sosial. Adalah soal kabar Mayang yang diterima sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi, jalur beasiswa di universitas ternama di Jakarta. Sontak saja informasi tersebut mengundang rasa penasaran warganet. Mulai dari yang mencari-cari kebenaran itu, sampai bertanya langsung ke Fakultas Kedokteran Gigi kampus terkait. Betapa mengejutkan, informasi yang didapat justru berbeda, lantaran Mayang sebenarnya masuk Fakultas Ilmu Komunikasi dan bukan Kedokteran Gigi. Dapat beasiswanya di situ. Iya, dapat beasiswanya di situ, terus keterimanya di FKG. Deg-degan juga sih sebenarnya karena nggak nyangka bakal diterima gitu. Tapi bersyukur juga udah keterima di FKG gitu. Nanti tanggal 2 ujian masuk kampusnya. Karena emang banyak banyak masukan. Iya, soalnya kan tante aku juga ada yang dokter gigi gitu. Dan aku juga banyak kenalan dari dokter gigi gitu. Iya udah nggak apa-apa, bagus kok. Dan aku juga sebenarnya sifat dasar aku tuh sebenarnya introvert gitu. Nanti ketemu orang baru lagi, aku benar-benar nggak ada temen satupun di kampus ini gitu. Jadi udah nggak apa-apa, siapin mental aja, terus banyak-banyak doa gitu. Semoga diberi kelancaran. Iya loh, ini juga harus benar-benar, makanya ini aku di kuliah ini tuh harus fokus lah gitu. Iya, belajar yang benar. Harus diklarifikasi ya. Kesabaran kan ada batasnya. Dia bilang bayar, ternyata tidak bayar di situ. Sebenarnya ya kecewa juga gitu ya kan. Maksudnya juga apa gitu kan? Kecewa juga gitu, buat apa gitu ya kan. Kalau Dedi sih sebenarnya ingin yang terbaik aja. Hidup sebagai bintang, tetapi di bawah bayang-bayang popularitas Vanessa Angel, membuat Mayang dan Fuji kabarnya sempat merasa tertekan. Lalu bagaimana tanggapan psikolog melihat fenomena tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Kerap dibully lantaran dinilai tidak berprestasi dan tidak memiliki karya, Fuji dan Mayang memang harus menerima kenyataan jika kini mereka tengah menjadi sorotan dan juga perbincangan lantaran populer pasca sepeninggal kakak mereka secara tragis. Tapi siapa sangka terlalu besarnya tekanan yang mereka alami membuat Mayang pada awalnya sampai-sampai diselimuti perasaan takut saat harus bertemu dengan orang baru. Begitupun Fuji yang juga sampai merasa tidak percaya diri. Sempet takut buat ketemu orang baru. Bahkan sama temen-temen sekolah aja tuh kadang suka takut gitu, walaupun mereka support tapi kadang suka takut gitu. Itu awal-awal banget, tapi sekarang udah enggak. Kalau almarhumah Kak Echa lebih parah mungkin dari aku. Jadi kayak ya udah, jadi buat contoh aja Kak Echa tuh, jadi biar lebih tegar lagi. Semakin mereka ngehujat kayak semakin aku pengen nunjukin diri aku gitu. Kayak justru kalau akunya putus asa, merekanya seneng gitu kan, itu mau mereka, tapi akunya yang enggak, lo harus bisa. Aku nggak mau negatif thinking sih, nggak mau.
biarin aja. Aku biar netizen aja yang menilai. Kita selaku orang tua tentu memberi suatu pandangan ya, namanya hidup, biasa orang begini, biasa orang begitu. Kita harus kuat, kita harus sabar, kita harus pandai memilah-pilah. Nah, karena tidak semua orang baik pandangannya terhadap kita. Namanya kita dalam hidup kadang ada yang belum tertumpahkan, kemana mau ditumpahkan kan. Mungkin ditumpahkan di suatu tempat lain tidaklah mendapatkan jawaban yang full, kemana lagi mau saya tumpahkan. Awal-awal dulu memang dia sempat nggak cukup waktu dulu untuk ya untuk yang pertama kegiatannya, pekerjaannya kan. Tentu omongan orang banyak juga yang tidak pada tempatnya. Ya bisa jadi hal-hal itu, tapi dulu sudah di-clearkan. Hati-hati aja gitu dalam berstatement. Kalau misalnya nanti ini akhirnya menyangkut masalah pencemaran nama baik, ya ini akan bisa berurusan dengan hukum, ya kan. Ya Dedi akan mensomasi juga kalau seperti ini terus didiamin tapi terus seperti ini. Sementara kan Dedi nggak pernah tuh nyentil. Bukan hanya menjadi sorotan warganet, fenomena terkenalnya Mayang dan Fuji di balik bayang-bayang popularitas Vanessa Angel rupanya juga kerap menyita perhatian psikolog. Apalagi keduanya pun juga dicap sebagai artis numpang tenar, tidak berprestasi hingga tidak punya potensi untuk tampil di kancah hiburan tanah air. Tentu hal tersebut merupakan beban yang sangat besar dan dikhawatirkan bisa mempengaruhi keseharian Mayang dan juga Fuji. Lalu seperti apa pandangan psikolog terkait Mayang dan Fuji yang kerap dihujat dan menjadi korban perundungan di media sosial? Non-eksistensi itu adalah mereka mendapat perhatian dari masyarakat dari sekian banyak kasus yang bertubi-tubi yang berkelanjutan tentang meninggalnya Vanessa dan suami, lalu tentang hak asuh anak, lalu mereka juga banyak menjadi sorotan ketika mereka menjadi orang tua asuh dari Gala sendiri. Memang terlihat antusiasme masyarakat terhadap yang memberikan perhatian ke mereka itu cukup tinggi ya. Jadi banyak juga yang mungkin saya lihat di berita itu mereka mungkin mendapat sorotan-sorotan itu yang selama ini mungkin mereka nggak pernah dapat. Namanya kan masyarakat ketika memberikan perhatian atau care sama seorang idola, ketika mereka pasti ingin mencari tahu latar belakang idolanya, dan sampai apalagi sekarang kasusnya itu ketika orang tuanya meninggal, Gala sendiri kan juga menjadi sorotan publik di mana masyarakat yang memberikan perhatian, yang juga pengen tahu kabar dari Gala, mereka mencari tahu lebih dalam tentang orang-orang yang ada di sekitar Gala. Balik lagi dari sisi Fuji dan Maya, memang sebaiknya membatasi atau memilah sih informasi apa yang diterima atau tidak. Kalau memang merasa bahwa apa yang dicapai itu atas usaha sendiri, ya nggak perlu didengar juga orang-orang yang memang mengatakan hal sebaliknya. Pasti pengaruh ya, apalagi kalau kita selalu berada di bayang-bayang kakak kita ataupun orang tua kita. Dan banyak juga informasi-informasi yang saya tangkap dari berita, komentar-komentar netizen itu seakan-akan banyak yang memojokkan mereka seperti mengambil kesempatan di balik ketenaran berita meninggalnya kakaknya. Itu kan jahat sekali ya. Maksud saya di sini ada baiknya kita sebagai masyarakat tuh berkomentar yang bijak dan memberikan dukungan yang cukup dari sisi kitanya yang harus memfilter ataupun memilah informasi apa ataupun komentar apa yang kita baca atau kita terima gitu. Karena kalaupun kita mau dalam semua manusia, kalau mereka memang mencapai sebuah prestasi, pasti ada aja omongan-omongan yang nggak enak. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.